Soal nomor 3. Jelaskan yang dimaksud dengan alat input, proses output, dan sebutkan contoh masing-masing. Alat input. Alat input adalah alat-alat yang berfungsi memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Alat output. Alat output adalah alat-alat yang berfungsi mengeluarkan data-data yang berbentuk informasi. Alat memproses adalah alat-alat yang berfungsi mengelola atau mengolah data ke dalam komputer setelah mengalami proses input. Contoh alat input. Yang pertama ada keyboard. Keyboard berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Yang kedua ada mouse. Mouse berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara tepat serta mengatur posisi kursor di layar. Yang ketiga ada scanner. Scanner berfungsi untuk mengopi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan di dalam memori komputer. Yang keempat ada touchpad. Touchpad berfungsi sebagai penggerak kursor pada monitor melalui stimulasi gerakan jari yang menyentuh touchpad tersebut. Alat output. Yang pertama ada proyektor. Proyektor berfungsi menampilkan bayangan sebuah gambar positif yang dapat ditembus cahaya. Yang kedua ada monitor. Monitor berfungsi menampilkan teks atau gambar baik diam atau bergerak yang dijalankan oleh komputer dan diproseskan oleh grafik. Yang ketiga ada printer. Printer dapat mencetak teks atau gambar ke media kertas atau media lainnya seperti kertas transparansi. Yang keempat ada speaker. Speaker berguna untuk memberikan informasi dalam bentuk suara. Alat pemproses. Yang pertama ada CPU. CPU adalah atau dapat berguna sebagai otak dan pengendali proses kinerja komputer dengan dibantu komponen lainnya. Yang kedua ada arithmetic logical unit. Berfungsi untuk melakukan suatu proses data yang berbentuk angka dan logika seperti data matematika dan statistika. Yang ketiga ada motherboard. Motherboard sebagai pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang padanya serta mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC. Yang keempat ada CPU atau control unit. Berfungsi untuk melakukan pengontrolan dan pengendalian terhadap suatu proses yang dilakukan sebelum data tersebut dikeluarkan. Yang kelima ada hard disk. Hard disk menjalankan seluruh sistem operasi dan mekanisme kerja kantor serta menyimpan setiap data dan informasi. Yang keenam ada prosesor. Prosesor berfungsi sebagai pengolah data serta membaca instruksi dari memori tentang apa yang harus dilakukan dan mengeksekusinya.